teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Lucia Bari, ada Pradita Estio, ada Prasasti, ada Rizky Putri, dan saya sendiri Rika Vera. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai Echinococcus granulosus. Nah, ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penjelasan dan klasifikasi. Yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada siklus hidup, dan yang keempat ada manifestasi klinis, dan yang kelima ada diagnosa laboratorium. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari mengenai pengobatan pada Echinococcus granulosus. Nah, beberapa topik ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita simak ya. Echinococcus granulosus merupakan cacing dari kelas Cestoda yang paling kecil. Pada tubuh manusia, cacing ini mampu menimbulkan penyakit yaitu echinococcosis cystic atau yang sering disebut dengan penyakit hidatit atau hidatidosis. Nah, cacing Echinococcus granulosus dewasa dapat hidup dalam usus kecil atau intestin pada hewan karnivora. Sedangkan host species definitif dari parasit ini yaitu pada hewan anjing atau hewan karnivora lainnya. Sedangkan pada host species intermediarnya, parasit ini mampu hidup pada hewan herbivora, seperti contoh pada hewan domba, kambing, sapi, kuda, unta, dan lain sebagainya. Klasifikasi dari Echinococcus granulosus sendiri yaitu kingdomnya adalah Animalia, filmnya adalah Platyhelminthes, kemudian kelasnya adalah Cestoda, ordonya adalah Celopilidae, familinya adalah Taenidae, genusnya adalah Echinococcus, kemudian spesiesnya adalah Echinococcus granulosus. Pada bagian morfologi, ciri-ciri untuk cacing dewasa yaitu berukuran 2,5 hingga 9 mm. Untuk scolex berbentuk bulat dengan rostelium yang menonjol. Lalu dua baris kait yang terdiri dari 30 hingga 60 kait dan mempunyai 4 batil hisap. Lalu pada proklotid terdiri dari 3 buah, yaitu proklotid imatur, di mana organ genital belum matang, lalu proklotid matur dengan organ genital yang sudah lengkap dan ukurannya lebih panjang dari proklotid imatur. Lalu untuk proklotid gravid dengan uterus di tengah dengan 12 hingga 15 cabang yang melebar, terdiri atas kurang lebih 500 telur. Untuk ciri-ciri telur berbentuk bulat, kemudian ukurannya 30 hingga 37 mikrometer. Dinding 2 lapis dan mempunyai silia atau bulu getar. Selanjutnya adalah siklus hidup dari Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus dewasa hidup dalam lumen usus halus pada anjing. Diawali dengan telur dikeluarkan bersama tinja. Kemudian tertelan oleh hospes perantara seperti domba, kambing, babi, sapi, kuda, unta, atau manusia. Kemudian telur menetas di usus halus dan melepaskan onkosfer, kemudian menembus dinding usus dan bermigrasi melalui sistem peredaran darah ke berbagai organ, terutama hati dan paru-paru. Kemudian onkosfer berkembang menjadi kista hidatif. Kista hidatif membesar secara bertahap, menghasilkan protoscolicas. Kemudian hospes definitif menjadi terinfeksi dengan menelan organ yang mengandung kista hidatif. Kemudian menempel pada mukosa usus, berkembang menjadi dewasa dalam waktu 32-80 hari. Manifestasi klinis. Gejala kista hiatit bergantung pada jumlah dan lokasi kista. Gejala baru muncul setelah 5-10 tahun, kecuali kista pada cerebrum. Pada kista pulmonal biasanya terjadi gejala alergi, hipotisis, batuk, dyspnea, nyeri dada, palpitasi, dan takardia. Pada kista kerbiral terjadi tekanan intrakarnial meningkat dan kejang. Pada ginjal
Pada ginjal terjadi hematuri dan penurunan fungsi ginjal, bahkan dapat terjadi sirosis hepatis pada kista di hati. Diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan X-ray akan menunjukkan kista bila telah mengalami klarifikasi. Tes imunologis seperti reaksi intraderminal, hemaglutinasi, uji fiksasi, komplement, dan antibodi fluoresen bermanfaat untuk memastikan diagnosis dan sebagai petunjuk dari postoperatif paresisten atau infeksi yang kruen. Kadar eosinofil bisa meningkat hingga 50%. Biopsi jaringan untuk menunjukkan diagnosis juga patut dipertimbangkan. Berikutnya adalah pengobatan. Obat yang menjadi pilihan pada saat terkena infeksi dari cacing Echinococcus granulous adalah obat albendazole, yaitu dengan meningkatkan permeabilitas dinding sel cacing sehingga dapat menghilangkan banyak ion Ca intrasel. Demikianlah presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.